BTR? Iya, di bawah nggak ada. BTR. Apa gara-gara gue pakai face shield ya nggak kelihatan BTR-nya ya? Ada nggak itu? Mana sih? Oh, turun Flo. Bootcamp. Oke, Bootcamp. Bakal ada perang kali ini. Ternyata Morph sudah kehilangan satu pemain mereka. Sudah berhasil diamankan oleh Red Aliens. Namun Liquid sudah terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Berarti trading terjadi kali ini. Luxi darahnya cukup low. Summer bakal menggunting dari arah bawah. Tapi Luxi keluar dari arah tengah bootcampnya. Sudah mulai membuka pintunya. Kali ini Zabrol bakal ngintip kanan dan kiri. Tapi ternyata tertipu, terkecoh oleh seorang Luxi. Nice trik dari seorang Luxi. Hanya Summer yang tersisa dari Morph. Ya, kita bakal apakah Summer bisa membaikkan keadaan 3 lawan 1 kali ini spray down dan tampaknya Selesai. bootcamp pertama dimenangkan oleh tim BTR dengan kondisi 4. Kalau hari ini Sunhawk hanya 1 kali, besok kita bakal memainkan Sunhawk 2 kali, malah besok Erangel yang cuma sekali. Iya, Erangel cuma sekali ya. Besok Jarang-jarang cuma loh. sekali. Jarang-jarang. Betul. Mungkin untuk ini kali, untuk ngebuat semuanya tuh jadi fair. Ini grup A, B, C dan juga E semua main di Sunhawk berapa kali, Miramar berapa kali, Erangel berapa kali. Untuk emang bener-bener ngebuat pembagiannya itu merata. Ya, kita bakal lihat sih nanti ya dari hasil adaptasi semua tim juga. Meta-meta apa yang bakal diciptakan oleh tim. Karena baik lagi pas, strategi itu diciptakan, meta itu terjadi. Yap, itu dari dia. kumpulan strategi terbentuk meta. Lebih ke ngelihat kebiasaan strateginya seperti apa, kita bakal ngelihat meta yang baru di PMPL Indonesia season yang ketiga. Karena meta itu kan secara umum. Betul. Meta center zone, berarti kan semua tim kebanyakan main center zone. Yap. Kalau strategi itu masing-masing tim. Balik lagi ke timnya lebih nyaman bermainnya seperti apa. Dan datanya nanti dikumpulin tuh dari tim A, B sampai semuanya dikumpulin. Baru kita bisa menganalisa bahwa oh meta sekarang di Indonesia seperti ini. Lebih main ke center circle, lebih main ke pinggir circle atau gimana pun hasil dari pengumpulan datanya. Betul. Tapi Boom masih rotasi lewat laut loh. Boom Biasanya masih. kan yang sering lewat laut itu kalau nggak Aerowolf, Boom kan. Kalau kita ngomongin tim dari Indonesia. Betul, Aerowolf dan juga Boom, serigala-serigala air gitu kan. Betul. Tapi kali ini dari tim Aerowolf tampaknya nggak bermain ya mereka ya? Nggak Aerowolf terpantau. Aerowolf main. Yang nggak main kan grup A. Betul, grup A. Oke, kalau kita lihat lagi ngomongin grup, tiba-tiba sudah ada yang berdekatan kali ini. Ada 69 dan juga 21 Esports. Banyu masih belum mendengar step di bagian kompon ini. Menjaga dengan sangat baik, bakal langsung di spray menuju ke arah jendela. Hanya sekedar tembakan peringatan. Step masih terjaga dan belum terdengar. Tapi bakal masuk menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Sudah mulai masuk, tidak ada senjata di tangannya. Ternyata ada senjata, tapi happy birthday. Berhasil diamankan oleh seorang Cep. Satu happy birthday yang sukses dari 69. Betul, kita bakal lihat kali ini pergerakan dari seorang Cep. Pelan-pelan mengunci pergerakan lawannya, tapi belum sampai bisa menemukan sisa anggota dari tim 21. Foxe bohong masih bertahan juga di balik broken wall, tapi lemparan bom mulai lontarkan ke arah tim 21 dan Foxe lumayan low kali ini dan harus bertahan untuk menghindari tembakan lawannya. Betul, lemparannya juga tidak henti-hentinya dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim 69. Bakal dilemparkan kembali dari Foxe menuju ke arah depan sana. Namun sepertinya Cep sudah berpindah tempat tapi Hulk terjatuh. Ini membutuhkan reset lagi bagi 69 untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Cisun bakal menjaga dari arah belakang. Bong pun sedikit melakukan penarikan formasi menuju ke bagian bebatuan untuk membantu formasi dari angle sebelah kiri. Sudah mulai terpecah setup dari 69. Dua-dua dan Nate-nya hampir saja membuat dua pemain dari 69 terkena knockout. Ya, sudah bakal kalian juga dari tim 69 dengan nyaman cukup sekarat ya. Perlu melakukan healing secepat-cepatnya kalau mereka pengen engage fight untuk kedua kali dengan tim 1. Tapi Cisun, lihat pergerakan Cisun mulai nge-flank, di counter flank juga oleh seorang Hulk kali ini. Tidak dibiarkan maju bebas Cisun kali ini. Oke, Cisun udah mulai touchdown kali ini berada di arah broken wall-nya. Sementara Cep bakal bermain di broken wall juga. Menuju ke arah sebelah jalan, tapi sepertinya Cisun pergerakannya udah ketahuan sama Hulk. Siap untuk menyambut kedatangan dari seorang Cisun. Dan Cisun masih belum berani dan dia lebih milih untuk mundur kembali menuju ke arah batu. Yes, sudah bakal lihat Kain juga Cisun. Masih bertahan, tapi tampaknya kita bakal dari tim Genesis Dogma mulai bermunculan. Menumbangkan seorang Cisun di mana Avatar takedown tapi belum sampai ke end. Betul, bahkan GD benar-benar gangguin dua tim ini. GD juga berhasil mendapatkan salah satu pemain dari tim 69 sama-sama dirugikan. Kali ini Bong bakal melihat pergerakan dari seorang Cep yang masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Bakal dikejar, pintu bakal dibuka, terdengar sudah dan happy birthday. Sedikit melakukan jiggle namun ternyata Bong yang kalah. Cep masih bisa memenangkan fake di bagian dalam dari rumah tersebut. Cep masih bisa turun ke bawah, ternyata masih buying time memprediksi pergerakannya seperti apa. Tapi lagi-lagi GD benar-benar mengganggu pertarungan ini. Betul, kita bakal dari seorang Hulk tampaknya pengen coba untuk takedown seorang Foxe. Tapi belum menemukan targetnya karena kalau dia masuk takedown Foxe dapat 2 kill sekaligus. Dari Hulk, spray down dapatkan seorang Bong dan tampaknya Foxe juga ikut tumbang. Dan sini dari tim 69 berhasil mempulangkan tim
21 Esports. Betul, 2-1 sudah dipulangkan, tapi PR dari 69 belum selesai karena mereka kedatangan tamu baru lagi, ada Gits yang tiba-tiba datang memperebutkan compound tersebut juga. Avatar sepertinya bakal bleeding out, killnya bakal menuju ke arah Nichil, dan Nichil yang kenok harusnya masih bisa di-revive oleh pemain-pemain dari GD yang lainnya. Yes, entah apa kita bakal lihat kali ini juga dari tim GD masih bertahan di dalam compound mereka tidak mau sampai berperang. Hook, last man standing dari tim 69 Esports bertahan di balik batu yang sudah ketahuan juga oleh tim GD. Betul, ini bakal mengintip langsung lane pick saja tipis, dan ternyata GD dengan keunggulan jumlah mereka berhasil memenangkan fight dari dua tim. 6-9-nya pulang, 2-1-nya juga pulang. Oke, dan tampaknya 13 tim tersisa di menit kita yang ke-12. Ini kayaknya Sunhawk paling barbar yang gue pernah lihat deh. Yap, setelah kita bilang Sunhawknya pasif di awal tadi, sekarang kita bilang Sunhawknya barbar. Oh, tampaknya tadi catatan yang kecil itu pas, yang kalau zona kecil di tipexin Oh, ternyata. ada di tipek ya. Iya. Dihapus ternyata. Ntar kalau udah Oke. bisa game ini dikerok lagi katanya. Itu notes bisa keluar tiba-tiba ya. Bisa muncul dan hilang tiba-tiba berarti. Suka-suka zona katanya. Suka-suka zonanya aja lah ke arah mana. Karena sekarang kita ada di zona yang kedua. Blue Zone kedua pun juga sudah mulai bergerak. Dari arah Ruins, kalau kita perhatikan tadi posisi dari Aura juga belum terlalu jauh dari Ruins. Dan kali ini Geekfam pun sudah mulai bergerak kembali. Cukup dekat dengan tim Aura untuk posisi dari Geekfam. Yes, dan kita bakal kayak ini juga dari tim Geekfam mulai berdekatan dengan lawannya. Kita bakal pindah ke Eagle 365 yang mulai terpantau kali ini ya di daerah dekatnya SG, berarti dekat dengan Hatin. Oke, cukup dekat untuk posisi dari beberapa tim karena sudah mulai ngepres juga untuk zona yang kedua. Blue Zone pun bergerak, ada Aerolov yang bergerak lambat, mereka masih menahan beberapa DPS dari Blue Zone yang kedua. Kalau Aerolov udah masuk dalam zona, paling cepat mereka fight sama tim DU. Karena DU yang bakal menyambut kedatangan dari Aerolov terlebih dahulu dibandingkan tim-tim lain. Iya. Dan kita bakal perhatikan saran juga dari tim Boom sudah menguasai satu high ground yang cukup penting untuk melihat ke bagian-bagian depannya mereka. Tapi dari beberapa tim juga ada tim-tim yang masih nge-hold di bagian kanan dari Pulau Bravo. Ada BTR, ada juga tim Onyx yang lagi nyebrang pelan-pelan. Ada Ada Gigi juga Gits. tim ya Genshin Jokma Gits. Dan EVOS pinter banget, mereka langsung nyebrang ke Pulau Alfanya. Mengantisipasi kalau zonanya bouncing ke sana, dan ini benar-benar bagus prediksi dari EVOS. Bigetron dirugikan di sini karena EVOS bakal motong rotasinya BTR, ada Onyx juga yang bisa motong rotasinya BTR, dan kalau BTR ngeflank ke arah kiri bakal ketemuan sama Gits ataupun ketemuan sama tim Takai. Yes. Posisi BTR benar-benar terjebak banget kalau mereka pengen masuk ke dalam zona. Ini PR banget untuk tim BTR sih, karena kali ini mereka dihadapi dengan tim Onyx dan juga tim EVOS yang menahan pesisir pantai. Betul. Bener, BTR bisa survive untuk satu zona, berenang. Ya. Tapi kalau sampai kepental lagi ke bagian pulaunya, itu bakal jadi PR cukup berat bagi tim BTR. Muter menurut gue masih bisa sih. Kalau mereka mau muter sekarang masih bisa. Tapi udah ada Gits dan ada Takai juga. Jadi kemanapun BTR bergerak sekarang, posisi mereka benar-benar dirugiin. Harus fight mau gak mau. Ya mau nggak mau mereka harus nge-retake setidaknya 2 tim kalau misalkan mereka ingin mulus bergerak masuk ke dalam zona dan dapetin tempat di dalam zona yang ketiga. Yes, dan kita bakal kayaknya juga dari tim Aura ya. Pelan-pelan dia bakal nyebrang, bakal berenang, tapi untuk sementara waktu kalau kita perhatikan sekarang pergerakannya tim Aura, mereka ini nggak ada gangguan sama sekali. Mereka di jembatan bagian kiri bawah, dan mereka mengontrol memang daerah ini ya kan, Ruins kan. Daerah bagian kiri bawah. Itu mereka maju pelan-pelan dan sekarang tanpa ada pergangguan, ini saatnya mereka nyebrang. Tapi jangan sampai nyebrang lewat jembatan ya, bakal terlihat dan terpantau oleh semua tim sekitar area tersebut. Betul, dan ngomongin BTR, sekarang BTR sedang melakukan peperangan dengan tim Onyx, di mana satu pemain dari Onyx tadi berhasil di knockout namun masih bisa di revive oleh Red Aliens. Kali ini mereka sudah mulai bergerak menuju ke bagian bibir pantainya, atau bibir tebingnya, supaya mereka bisa memantau dan memutuskan apakah mereka bisa bergerak dengan jalur air ini atau mereka harus muter jauh ke arah sebelah kiri. Yes, dan kita perhatikan BTR tampaknya masih mencari informasi dulu. Mereka punya satu bagi kalau mereka pengen muter jauh. Yang kali ini di mana Ryzen sudah menyebut Luxi, dan mungkin mereka bakal coba ambil kendaraan dan muter jauh banget pas. Ya, seenggaknya mereka punya 2 vehicle lah tadi. Ada bagi dan kalau nggak salah ada mobil pickup juga yang bisa mereka gunakan. Zuxi yang lebih memilih untuk memisahkan diri dengan 2 pemain BTR yang lainnya. Kalau mereka mau muter, menurut lo mereka bakal ambil jalur kiri lewat sekitar Painan, atau mereka lebih milih jalur kanan ngelewatin sekitarnya Hatin? Betul, tapi menurut gua kalaupun mereka mau lewat sekarang ya, mereka harus nunggu zona nutup. Oke. Jadi mereka TB-in zona full boost menggunakan healing-healingan dengan kendaraan. Yap, itu lebih bijak sih. Maksudnya kayak lebih safe untuk ngebiarin semua tim itu ada di play zone duluan. Betul, baru mereka nyusup dan pelan-pelan masuk ke tempat yang kosong. Tapi tampaknya bakal diserang Steve langsung menggunakan kalinimnya untuk coba nge-zoom in yang bagi Martin yang dalam posisi knock. Tapi penasaran juga dari tim Dewa tampaknya termakan oleh Blue Zone yang kalau diingat Sunhawk, Blue Zone tuh gak terlalu sakit. Betul. Geli ketimbang map-map lain, tapi
Kalau kelama-kelamaan TB-in dengan jumlah healing yang bukan level dokter gitu ya perih Ya. juga sih. Bukan levelnya Badru berarti ya. Bukan level Badru healingnya. Harus level Badru kalau misalkan pengen nahan di arah Blue Zone ya. Betul, karena Blue Zone adalah teman untuk dokter Badru. Bagi Badru dan Requiem. Iya. Di luar pemain itu, Blue Zone adalah musuh. Oke, dari Hans yang sudah mulai melihat pergerakan dari dua pemain Geek Fam kali ini. Apakah Hans akan langsung membuka tembakannya? Oh, dia pengen nge-prone supaya recoil lebih terkontrol. Kali ini bakal langsung tembak menuju ke arah Mort. Spray down begitu wajar dan connect. Dapat satu pemain dari Geek Fam. Yes, satu down, tinggal Kato yang berada tepat di belakangnya seorang Mort. Mort harusnya nggak bisa di-end, tapi dengan damage yang diterima harusnya dia bakal bleeding out. Dinosaur pun Tapi Steve, lumayan low, tapi Steve apakah bakal maju ke depan, bakal Ryzen? clearing seorang dinosaurus kali ini yang sudah mulai terpantau. Hans menjaga dari jarak jauhnya. betul, Hans bakal nge-backup dari jauh, tapi ternyata kedatangan dari pemain-pemain DU sudah dinantikan oleh Geek Fam. Namun tidak ada fight yang begitu panjang karena dua pemain yang ada di bagian ruin sudah kembali tersungkur ke arah tanah. Hanya menyisakan Katau yang sudah berada di bawah jembatan dan menyelamatkan placement untuk tim Geek Fam. Yes, dan kita bakal ada tim DU tampaknya Hans dan juga Steve bakal coba tuh menyelamatkan Ryzen dan juga Uni yang dalam posisi tersungkur sementara waktu ini. Harusnya masih bisa sih. Harusnya masih bisa ya. Karena ini kita ngomongin Sunhawk. Kita ngomongin Sunhawk harusnya masih bisa ditahan. Seenggaknya bandage dulu lah. Bandage 2-3 kali baru kita nge-boosting dan pakai add kitnya. Betul. Oke, dan Uni pun terkenok oleh Blue Zone kayaknya semakin menyakitkan untuk Blue Zone ya. Nggak ada momentum untuk mereka melakukan bandage. Mungkin kalau mereka bisa bertahan, oke lah. Kalau mereka nggak bisa bertahan, oke juga lah ya. Karena gue yakin dari semua tim dan juga player mereka sudah melakukan yang terbaik. Sisanya tergantung zona ke arah mana. Ya, dan kalau kita berdasarkan juga Altrigo tampaknya sudah mulai masuk kembali ke area play zone dengan kondisi Requiem punya 18 first aid kit. Wow, Tapi dia nggak healing dari awal, dia healing nanti di akhir. betul. Tapi Steve udah ngelihat pergerakan dari Alter Ego. Oh, Sepertinya oh, Martin sudah mulai terpantau. Steve masih menggunakan bandage-nya. Dari arah belakang belum pertembakan dari seorang Steve. Kalau Requiem Dia ketangkep, bakal ini bergerak. rugi banget sih. Dia bakal bergerak dan Requiem melihat satu backline. Satu pemain yang ada di jalur belakang dari Alter Ego. Betul. Kontrol area yang bagus dari seorang Requiem. Dan gue sukanya dari seorang Requiem dan Alter Ego, mereka tetap ini waspada. Mereka tahu bahwa ada DU di belakang mereka tuh nggak sembarangan lewat semua. Satu Yap. orang tetap disuruh jaga belakang. Ini dia pergerakan yang mungkin lebih terlihat lebih aman kali ya buat Alter Ego. Karena biasanya kalau kita melihat Alter Ego mereka bakal bermain healing di awal. Dengan ngumpulin semua aid kit, semua boosting ke satu orang ditaruh. Tapi kali ini mereka bermain lebih rapat. Tidak selebar season sebelumnya. Tuh, tapi kita bakal kayaknya juga ada tim Boom tampaknya mulai kehilangan anggota mereka termasuk juga tim Aero yang tukar-tukaran Oh, wow. anggota. Anggota terakhir dari tim Boom bertahan Hijrah. Seorang diri menghadapi tim Aero Wolf kayaknya tampaknya Hijrah bakal pulang bersama dengan seluruh tim Boom Esports. Gila, ini dua serigala yang akhirnya bertemu di arah pegunungan. Dan ternyata kali ini Aerolov yang berhasil memenangkan fight-nya. Dan Boom harus dipulangkan di urutan ke-13, 4 kill untuk Aerolov. Walaupun akhirnya -1 karena Potatonya nggak selamat. Tinggal 3 player yang tersisa dari tim Aerolov. Kita bakal ganti juga tim Aero, tampaknya kedatangan juga satu lawan yang cukup tangguh. Ini BTR mulai deketan dengan mereka tapi menghindari fight karena ke pick off satu member mereka. Lux dalam posisi cukup bahaya karena berhadapan dengan dua anggota tim Aero sekaligus menggunakan pohon sebagai cover dan lagi mencari cara bagaimana dia bisa turun dari gunung dan menghindari fight langsung. Betul, Luxy bakal langsung turun ke arah bawah dengan barrelnya tadi bakal disimpan terlebih dahulu di punggungnya. Ryzen mengamankan perbukitan yang lain supaya nggak ketemuan karena dari BTR mereka dirugikan dengan rotasi yang begitu sulit. Mereka tinggal berdua juga, mereka harus bermain lebih safe lagi kalau mereka ingin memperbaiki placement mereka saat ini. Placementnya BTR soalnya kan sekarang lagi di bawah kan. Karena kita nggak ngelihat BTR perform di 2 match. Karena tadi BTR sempat nggak main untuk 1 match. Di match yang kedua, di wrangle kedua mereka nggak bermain. So, dari Takae sudah dipulangkan. Kali ini kita melihat tinggal 11 tim dengan 35 orang yang masih bermain. Dan zona kembali condong ke arah pegunungan untuk di Pulau Alpha. Ya, ini biasanya zona-zonanya Aero. Biasanya, tapi Harusnya kali ini iya. dengan banyak tim yang sudah mulai ngerti main Sunhawk untuk pindah ke Pulau Alpha seperti apa, Aura pun cepat naik ke gunungnya. Dan sekarang dari tim-tim lain juga sudah mulai menggunakan meta-meta healing sehingga harusnya pengikisan member yang mulai agak lambat ketimbang biasanya. Betul banget, dan Altrigo pun rotasi mereka terpotong. Iva juga sedang melakukan fight bersama dengan tim DU. DU pun gak bisa bertahan lama, tapi ada satu pemain dari Geek yang menahan posisi dan menahan stepnya. Berhasil mendapatkan satu orang lagi dan kita bakal pindah lagi ke Aura yang saat ini masih terjebak di bawah tebing. Yes, dan Aura kita bakal lihat kayaknya juga pelan-pelan sudah mulai nge-pressure. Coba meng-clearing ujung-ujung zona, memastikan tidak ada backstep mereka dari belakang. Aura mulai maju ke depan, kayaknya mereka juga ngumpulin healing deh, kata orang deh.
Ini 3, tadi 0 ya. Ya. Tadi 0, ini 3. Kita masih belum melihat pergerakan yang lainnya, tapi malah dikasih suguhan ada GD dan juga SG dengan jarak yang cukup dekat. Kali ini ada Star yang berada di jarak cukup jauh, sementara Nichil, Booms dan juga Daibot ada dalam satu compound yang sama. Dan Luxi pun tertangkap oleh Aerolov. Renalre mendapatkan satu pemain dari BTR, berarti hanya menyisakan satu pemain terakhir untuk Red Aliens. Yes, kita bakal lihat dari tim GD juga sudah mengumpulkan 4 kill dan tinggal menjaga area mereka. Sudah sangat stabil, tinggal bagaimana mereka bisa memaksimalkan placement point mereka. Sementara kita bakal lihat dari tim SG sudah mulai melempar-lempar juga asap, mulai melempar bom ke depan untuk coba membutakan vision dari tim GD. Dan sisi GD juga fight dengan tim Eagle 365. Jadi fight di semua sisi dari map kali ini dan tampaknya banyak banget player sudah mulai bertumbangan di zona kita yang kelima menuju ke 6. Betul, tapi Booms bakal penasaran, dia mudah mulai memasak granat yang bakal dilemparkan ke bagian dalam, memaksa satu pemain dari SG keluar dari rumahnya, tapi Blue Zone juga mulai menghimpit pemain-pemain dari tim GD. Dia sudah mulai masuk ke bagian dalam dari rumahnya, melihat pergerakan di arah sebelah kanan namun belum mendapatkan satupun player dan ternyata Red Aliens harus dipulangkan di posisi ke-8 oleh tim ke-9 ternyata oleh tim Aerolov Limax bertemu dengan Renalre tadi. Yes, dan kita bakal lihat dari tim GD juga bakal coba untuk menahan dan meng-clear tim SG kali ini yang berada di depan mereka. Spray down dan what a nice kill. Kayaknya tim SG dipulangkan di posisi ke-7 dan GD punya 8 kill. Gila, ini GD bener-bener galak banget buat di Sunhawk yang mereka sudah mendapatkan 8 kill tanpa kehilangan satupun player mereka. EVOS pun kali ini rotasinya bakal terpotong bertemu dengan Aura yang ada di bagian high ground. Sudah mulai dipantau, dikeker dengan scope 3 dari seorang Jaden. Masih mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan finishing point ke arah EVOS yang ada di arah lower ground. Posisi mereka saat ini juga harus bergerak turun dari arah tebing ini karena dari zonanya lebih condong untuk turun ke arah bawah. Ada Red Face yang sudah berhasil dikenok cukup dekat dengan satu player dan ternyata KF pun dipulangkan ke arah lobby hanya menyisakan Microboy dari EVOS. Yes, dan Jaden berburu free shoot ya, terus-terusan ke arah Microboy di bagian bawah di mana Aura menguasai zona kali ini. Kebagi 4 angle berbeda, 2 di dalam zona, 1 di ujung zona dan 1 di luar zona bahkan untuk memotong tim-tim yang telah masuk ke area safe zone-nya. Onyx tereliminasi di posisi ke-6 dengan membawa 0 point kill, tapi jumlah placement mereka cukup untuk at least nahan poin mereka kali ini. Betul, mereka bisa bertahan dengan jumlah yang lumayan banyak, poin-poin yang mereka kumpulkan. Dari GD pun masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Mereka sudah mendapatkan kill yang cukup banyak, ada 10 kill dari kalau nggak salah yang gue lihat dari tim GD. Sementara Laser gak bakal bisa bertahan dan Laser pun dipulangkan, tinggal 3 tim yang tersisa. Ada Aura, ada Alter Ego, Requiem yang sedang melakukan healing dan GD yang masih bertahan di bawah tebing di bawahnya Aura. Yes, jadi kita bakal lihat dari tim GD juga kali ini masih menahan posisi mereka. Ini 4-4-1 dan Requiem bakal melakukan healing ya. Gua rasa tinggal sisa 11 atau 10 lagi sih healingan dia. Betul, tinggal ngelihat berapa sisa yang dipunya healingannya oleh Requiem. Sementara kali ini bakal chaos sih. 4 lawan 4 bakal seru banget antara Aura dan juga GD. Tapi posisi dimenangkan jauh oleh Aura karena dia berada di high ground. Ya, kalau kita ngomongin posisi menentukan prestasi oke lah. Tapi nggak selamanya yang di high ground itu bisa menang. Betul, gue setuju dengan hal itu. Tapi ya kita bakal lihat ini juga dari Jaxi yang tampaknya masih menahan posisi juga. Lemparan bom lontar-lontarkan oleh seorang Jaden menuju ke bagian bawah. GD cuma bisa menunggu waktu doang sih. Tapi Requiem ter-take down dan tertangkap dari jarak jauh. Oke, sudah mulai dipantau. Kali ini Rosesi berada di barisan paling depan. Seorang diri harus menghadapi 2 pemain dari tim GD. Spraynya berhasil mendapatkan 1 namun trade belum terjadi. Aura masih kokoh dengan keempat pemain mereka. Rosesi cukup low. Nichil berada di balik smoke seorang diri aja untuk menunggu momentum. Dan sepertinya Nichil akan melakukan buying time. Tapi 2 pemain berhasil diamankan karena masih ada Jaxi di bagian high ground. Bakal lompat menuju ke arah bawah, 1 pemain dipulangkan menuju ke arah lobby. Bakal langsung dipus oleh tim Aura. 2 orang bakal touchdown ke arah tanah. Tinggal 1 pemain terakhir. Kali ini Star bakal dipantau. Berhasil mendapatkan 1 tapi 2 pemain masih aktif. Dan langsung saja dihanguskan. Winner chicken dinner untuk tim Aura. Back to back WWCD terjadi lagi di hari yang pertama. Yes, back to back biasa sulit banget ya pada season kali ini. Di 4 game pertama kita ada 2 back to back winner chicken dinner kali ini. Fearless.